Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rasa-Rasa 2 Tak yang rasanya gak pernah ngotak. Pada kesempatan video yang spesial ini, mungkin kita bakalan ngoprek Satria dulu karena udah lama nggak ngoprek-ngoprek Satria. Dan khusus video hari ini kita bakalan ganti as oporan gigi ya, atau as gigi tarik, itu sama aja. Mungkin kendala awalnya ini isi gigi atau persneling itu susah masuk ya, antara satu kedua itu sering miss, malah bisa balik lagi. Nah ini kayak loyo ini guys, kalian jangan sampai loyo ya. Kalau motor teman-teman udah loyo gini, masukkan atau masukin giginya udah sedikit kendor, itu bisa langsung aja ke bengkel Garage 26, salah satu mekanik terbaik spesialis 2 tak yang ada di Sumatera Barat. Dan kebetulan itu menjadi bengkel langganan kita. Dan mungkin teman-teman banyak ya itu motornya pada miss-miss ya, masukin giginya itu susah atau nyangkut-nyangkut. Dan udah dipastiin itu bakalan yang menjadi penyakitnya itu yang tadi, as gigi tarik. Dan untuk penggantian as gigi tarik sendiri itu nggak terlalu rumit, itu bisa dilakuin di rumah kalau teman-teman niat. Kalau nggak niat ya langsung ke bengkel aja. Dan untuk langkah awal teman-teman pasti udah tahu ya, kita bakalan nguras oli dulu. Setelah nanti olinya udah kosong di bagian kopling, baru kita bongkar bagian kiri kanannya. Dan mungkin ada yang aneh nih, pada bagian knalpot kok nggak pakai two-stroke speed bang, karena kita lagi nyari settingan buat standar harian dulu, karena lagi banyak razia ya, karena bebek sekarang kalau udah pakai knalpot racing bakal dikejar terus guys. Dan gue udah mesen yang two-stroke speed spesial buat si Lumba Orange ini, yang buat spek knalpot standar racing ya harian, tapi belum nyampe, makanya kita pakai AHM dulu karena AHM itu knalpot awal gua beli Satria. Oke, sambil menunggu olinya kering, kita lanjut aja buka ke bagian kirinya, yaitu buka di handle gigi. Lanjut nanti dibuka bak kiri, lalu rantainya kita buka juga. Dan karena udah durasi 2 menit ini, kita salam-salam belum ya. Selamat bergabung bagi pecinta 2 tak di seluruh Indonesia, dan bagi yang baru bergabung silahkan di subscribe, di like, di komen. Dan bagi penonton lama yang udah setia dengan channel ini, mudah-mudahan kalian sehat selalu, rezekinya berlimpah juga, dan oli sampingnya full, bensin full, dan motornya sehat selalu sama kayak ownernya ya. Dan mungkin pada aneh ya, kenapa kok nggak touring dulu ya, karena kita di channel ini walaupun kita nggak pergi touring, kita bakalan ngasih edukasi seputar motor 2 tak, baik itu bebek maupun sport ya. Dan ada juga membahas hal-hal yang seputar mesin ya. Dan terkhusus hari ini kita bakalan bahas as gigi ya, as gigi, oporan gigi. Itu banyak sekali penyakit dari motor bebek maupun non bebek ya yang kena. Dan sebenarnya video kita nggak touring itu alasannya bukan ini aja guys, karena kita ada momen Idul Adha ya, atau Hari Raya Kurban. Jadi itu kata orang-orang tua dulu nggak boleh pergi-pergian guys, seminggu atau sebulan lah sebelum Hari Raya Kurban itu nggak boleh bepergian, karena katanya konon itu minta darah. Jadi udah terbuka ya di bak kiri kita, nggak perlu sampai magnet, cukup bagian as gigi sampai itu kelihatan si as giginya itu udah mendol ya, giginya udah mulai habis, udah kayak nenek-nenek. Maklum lah, motor ini udah tahun 2002 guys, dari tahun 2002 sampai 2024 masih berdiri gagah ya. Dan kalau motor teman-teman ada yang punya kondisi sama seperti ini, yang giginya susah masuk, 1-2-nya kadang terbang ya karena sering miss, itu mending langsung dicek aja ya, dikasih cek dulu ke bengkel. Karena kalau udah dibawa terus-terusan itu dengan kondisi yang susah-susah masuk, itu kasihan nanti rasionya kena guys, bisa dol atau jebol ya, rasionya bisa rontok. Karena ya wajar lah, pemakaian touring kan teman-teman tahu bagaimana kerasnya alam liar di sana. Tiap opor gigi terus masuk tikungan, keluar tikungan, di street udah mentok gigi 6, turun lagi ke 5, di 5 turun lagi ke 3, kadang ke 2, kadang kalau bodohnya sampai 1 ya kan, jujur aja lah. Dan untuk bagian kanan sendiri udah terbuka, itu teman-teman bisa langsung ngoprek ya di bagian kanan bawah.
itu yang ada as nongol, yang ada hitamnya, bagian hitamnya, dan bautnya bisa dibuka lalu kalian tarik keluar. Nah itu nyambung guys dari kanan ke kiri, makanya kita harus bongkar bak bagian kanan dulu. Dan tapi saran saya kalau teman-teman ganti ini as ukuran gigi itu mending yang ori ya, jangan sampai yang KW-KW. Nah ini contohnya yang udah dol tadi, nah kayak besi apa lah gitu ya, udah karat-karat. Kita langsung aja pasang, kita ganti yang tadi ya dengan yang baru as ukuran giginya. Dan untuk harga sendiri ya, harganya kisaran 3,5 sampai 400 yang ori. Mending beli yang ori ya teman-teman, jangan sampai beli yang KW tapi kalian 2 kali kerjaan, ya sama aja mahal jadinya. Nanti karena ada yang barang-barang KW 150 tergiur dengan harga murah, lalu teman-teman beli, belum lagi jasa bongkar, beli olinya itu udah, kalau sekali bongkar kan oli 60 kalau pakai Kawasaki, belum jasanya dari 30 sampai 50-an. Sama aja kalau 2 kali ya jadi 500-an ya. Ini teman-teman pakai yang barang original, punyaannya si Suzuki Satria 2 tak, itu sama Lumba maupun Hiu, karena mereka itu satu adik kakak, itu cuma beda tampangnya doang, isi perutnya sama kecuali bagian kelistrikan. Ya, nanti gua salah ngomong kan, lu sok tahu bang, itu bagian kelistrikannya beda loh. Dan kebetulan ini karet tunggu kopling kita udah lumayan kena juga ya, udah goyang, jadi kita biarin aja dulu karena itu belum terlalu penting, karena kita nggak pakai kopling terus kok. Tapi kalau bisa ya ini si tunggu kopling itu nggak gerak guys, si karetnya ini. Dan teman-teman bisa lihat sendiri bagian kopling nggak ada yang kita robah, bagian kopling itu standar semua ya. Karena bagian kopling ini terlalu sensitif kalau buat diapa-apain. Kasihan nanti kampas cepat haus lah, atau yang lainnya pada bunyi-bunyi lah. Yang penting si kopling ini terpasang dengan rapi, dia nggak maju mundur ya. Kalau goyang kayak tadi itu nggak apa-apa, tapi kalau udah maju mundur itu pasti bakalan berisik. Mending kita atasin lagi nanti kalau misalnya terjadi maju mundur. Dan untuk pembelian barang-barang Satria itu teman-teman bisa DM aja di IG Rasa 2 Tak. Gak cuma Satria, mungkin ada yang nyari-nyari barang buat ninjanya, RX King, itu kita bisa kasih rekomendasi buat teman-teman. Tinggal teman-teman liatin fotonya apa, nanti kita bisa bantu jawab atau cariin linknya ke teman-teman. Dan itu nggak pakai biaya, tenang aja. Yang penting teman-teman udah subscribe channel ini ya. Karena di sini kita sedikit walaupun ugal-ugalan tapi tetap mengedukasi teman-teman. Dan rencana awalnya mau ganti karet tunggu kopling tapi nggak jadi guys, karena nggak keburu waktu. Dan inilah dia tampilan Satria kita ya, Satria Lumba Orange kita. Itu kalau pakai knalpot AHM ya kayaknya dibilang cupu ya cupu lah. Ya gue jujur nih kayak nggak garang seperti pakai knalpot two-stroke speed kemarin ya, yang versi kolong racing itu benar-benar gahar guys. Walaupun kalian pakai spion kiri kanan itu tetap ditakuti ya. Dan buat keunggulannya, mungkin teman-teman mau nanya apa perbandingan antara knalpot standar racing sama racing kolong samping ya. Itu untuk tarikan bawah itu masih menang di knalpot standar racing apapun mereknya. Mau teman-teman pakai AHM maupun pakai Andy Speed, two stroke speed, kalau tipe standar racing itu sama. Kalau buat performa bawah, tarikan bawah itu bakalan lebih jos daripada pakai knalpot racing kolong samping. Ya karena knalpot standar racing ini ya mirip-mirip knalpot standar, cuman dalemannya aja yang dirubah ya. Nah pasti bakalan penasaran kan. Nah kita skip dulu bagian knalpot itu. Dan di sini kita melihat bagian kopling ya. Di sini nggak ada yang kita rubah, kita cuma ganti per pakai Suzuki Aselo. Teman-teman bisa catat itu lumayan empuk ya, nggak keras nggak lunak, tapi dia baliknya enak guys. Dan untuk bagian kopling sendiri itu lumayan sensitif, jadi usahain ya teman-teman kalau bongkar bagian kanan itu harus dicuci ulang
pakai bensin, jangan sampai ada tinggal kotoran-kotoran, karena disinilah tempat berkumpulnya oli mesin kalian itu. Karena oli mesin nggak ada ngaruh ke bagian blok atau silinder head ya, karena mereka cuma numpuk di bagian kanan. Jadi harus bersih lah dari debu, kotoran maupun serpian-serpian besi yang ada tertinggal waktu teman-teman bongkar. Jangan sampai masuk pasir, nanti udah berbulan-bulan bahaya guys. Usahain beli bensin aja, setengah liter pun teman-teman beli nggak apa-apa buat bersihin ini. Dan mungkin teman-teman pada penasaran pada bagian knalpot tadi, yang kita bakalan sambung bahas dulu ya di sini. Dan kembali lagi ke karakter mesin teman-teman sendiri. Kalau pada bagian knalpot, mesin aja kita liatin dulu. Kalau teman-teman udah full spec atau semi menuju hard ya, itu gua saranin pakai knalpot yang tipe kolong samping atau knalpot kolong lah. Karena di kolong samping itu teman-teman bisa nyari top speed. Tapi kalau cuma buat sekedar akselerasi, buat yang mutar-mutar kota lah, itu saya saranin pakai ini knalpot standar racing. Ya, apapun mereknya lah, dari AHM, Two Stroke Speed maupun Andi Speed dan lain-lain, itu bisa. Ada plus minus lah dibalik semua tipe knalpot itu. Dan kalau buat touring sih enaknya pakai knalpot racing kolong samping itu ya, karena powernya itu bisa keluar di gigi 3, 2 ke 3 itu lumayan enak guys, tarikannya mantap. Tapi kalau teman-teman touring pakai knalpot standar racing ini, gua jamin teman-teman bakalan terbang terus guys, karena ini powernya emang sengaja dibikin pendek ya, langsung gitu, spontan. Dan kita nggak cuman ngasih kata-kata, kita bakalan spill suaranya ke teman-teman ya, yang tipe standar racing. Nah, jadi gimana guys? Mungkin teman-teman bisa bedain ya, bandingin gimana suara dan powernya sendiri si knalpot standar racing dan racing kolong samping. Itu udah ada di video sebelumnya ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, perbandingan tadi si as peran gigi itu udah sangat-sangat kuat ya. Nggak seperti tadi loyo guys, lemas syahwat. Dan untuk karburator sendiri di sini kita pakai ukuran 28, itu enak kalau buat Satria. 26, 28 itu enak. Tapi kalau udah 30 berarti mesin teman-teman harus naik piston yang cukup gede ya, sama apinya yang udah mensuplai sangat-sangat tinggi lah itu. Itu buat hard use. Kalau buat touring harian itu mentoknya enak di 28 ya. Dan karena si as of porang gigi kita udah selesai dan handle gigi kita udah cukup enak ya, malah sangat-sangat enak, ini udah padat, maka berakhirlah juga video kita pada hari ini. Dan sampai jumpa lagi di minggu depan, kita bakalan touring ekstrim di malam hari, jangan sampai ketinggalan, karena di minggu depan itu full adegan-adegan berbahaya ya. Jadi sampai jumpa ya buat teman-teman yang nunggu-nunggu adegan-adegan ekstrim dari tim Rasa-Rasa 2 Tak. Silahkan berkunjung lagi minggu depan, diaktifin loncengnya. Dan sekian dari saya, Asta Rasa-Rasa 2 Tak, yang rasanya nggak pernah ngotak.